Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teori keputusan yang beranggotakan yaitu pertama, Fiska Prita Laksana NIM 19521169, Febriana Pangesti 19521171, Anissa Berlian Setiafani 19521172, Afriska Eka Wulandingrum 19521176, Syahrina Maisaroh 19521194, dan yang terakhir Laila Safitri 19521197. Saya, Fiska Prita Laksana, akan menjelaskan tentang pengertian pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan sendiri dikemukakan oleh 3 tokoh, yaitu diantaranya Ralph C. Davis, Marie Follett, dan James A.F. Stoner. Keputusan dapat dijelaskan sebagai hasil pemecah masalah. Selain itu, dalam pengambilan keputusan juga harus didasari atas logika dan pertimbangan, penetapan alternatif terbaik, serta harus mendekati tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pengambil keputusan haruslah memperhatikan hal-hal seperti logika, realita, rasional, dan pragmatis. Secara umum, pengertian teori pengambilan keputusan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan yaitu individual atau kelompok baik secara institusional ataupun organisasional sifatnya futuristik. Dan tujuan pengambilan keputusan itu sendiri adalah tujuan yang bersifat tunggal, yaitu hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain. Tujuan yang bersifat ganda yaitu masalah saling berkaitan dan dapat bersifat kontradiktif maupun tidak kontradiktif. Perkenalkan, nama saya Febriana Pangesti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tema unsur-unsur pengambilan keputusan. Nah, di dalam unsur-unsur pengambilan keputusan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah tujuan dan pengambilan keputusan. Yang kedua itu adalah identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk pemecahan suatu permasalahan atau masalah. Yang selanjutnya itu adalah perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak perlu diketahui. Yang selanjutnya adalah sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil. Materi selanjutnya adalah tentang elemen keputusan. Di dalam elemen keputusan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah kepastian atau certainty. Maksud dari certainty ini sendiri adalah informasi untuk pengambilan keputusan yang tersedia atau valid. Yang kedua adalah resiko atau sering disebut dengan risk. Itu adalah informasi untuk pengambilan keputusan tidak sempurna dan ada probabilitas suatu kejadian. Yang ketiga itu adalah ketidakpastian atau uncertainty. Itu maksudnya adalah suatu keputusan dengan kondisi informasi yang tidak sempurna dan probabilitas suatu kejadian itu tidak ada. Yang keempat adalah konflik atau konflik. Itu maksudnya adalah keputusan di mana terdapat lebih dari dua atau lebih dari beberapa kepentingan yang digabung menjadi satu. Elemen keputusan yang selanjutnya itu adalah pilihan atau alternatif yang terjadi bagi setiap keputusan. Yang selanjutnya adalah state of nature, yaitu peristiwa atau kejadian yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan oleh pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah hasil atau payoff setiap keputusan. Materi yang selanjutnya itu adalah keputusan dalam suasana beresiko. Ada beberapa langkah dalam pengambilan keputusan dalam suasana beresiko. Yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai macam alternatif yang ada dan layak bagi suatu keputusan tersebut. Yang kedua itu ada menduga probabilitas terhadap suatu alternatif yang ada. Yang ketiga adalah menyusun hasil atau payoff untuk semua alternatif yang ada. Yang keempat adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil yang terbaik. Rumus dari expected value atau EF sama dengan payoff dikalikan probabilitas suatu peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Berlian Setiafani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang expected value.
Lebih tepatnya yaitu contoh dari expected value atau biasa disebut dengan EV. Yang pertama adalah saham BAT. Saham BAT memiliki nilai baik yaitu Rp444.444 dengan P 0,5, sedangkan nilai buruknya Rp277.778 dengan P 0,5. Perhitungan EF yaitu nilai baik dikali dengan P ditambah dengan nilai buruk dikali dengan P 0,5, sehingga ketemu nilai EV yaitu Rp361.111. Yang kedua yaitu saham Bata, memiliki nilai baik yaitu Rp1.081.081 dengan P 0,5, sedangkan nilai buruknya yaitu Rp162.162 dengan P 0,5. Perhitungan EF yaitu sama dengan saham BAT. Nilai baik dikali dengan P ditambah nilai buruk dikali dengan P adalah 0,5, sehingga nilai EV ketemu yaitu Rp621.621,5. Yang ketiga yaitu saham MLBI, memiliki nilai baik yaitu Rp1.487.667 dengan P 0,5, sedangkan nilai buruknya Rp61.667 dengan P 0,5. Perhitungan EF sama dengan saham BAT dengan Bata, sehingga ketemu Rp774.667. Berdasarkan nilai EF yang ada, maka keputusan yang terbaik untuk membeli saham yaitu memiliki nilai EF yang paling tinggi, yaitu kita memilih MLBI yang memiliki nilai EV Rp774.667, yang dimana itu adalah nilai EV yang tertinggi. Baik, materi yang kedua yang akan saya paparkan yaitu Expected Opportunity Loss atau biasa disebut dengan EOL. Yaitu yang pertama, metode lain dalam mengambil keputusan selain expected value adalah EOL ini. Yang kedua, EOL mempunyai prinsip meminimumkan kerugian karena pemilihan bukan keputusan yang terbaik. Yang ketiga yaitu hasil yang terbaik dari setiap kejadian diberikan nilai 0. Sedangkan untuk hasil yang lain adalah selisih antara nilai terbaik dengan nilai hasil pada suatu peristiwa tersebut. Rumus dari EOL adalah opportunity loss dikali probabilitas suatu peristiwa. Baik, di sini saya pemaparan yang ketiga adalah contoh dari EOL. Yang pertama yaitu memiliki saham BAT yang memiliki nilai baik Rp444.444 dengan P 0,5, sedangkan nilai buruknya adalah Rp277.778 dengan P 0,5 juga. OL baiknya kita dapat menentukan dengan nilai baik dari ketiga saham itu yang paling besar dikurangi dengan nilai saham dari BAT tersebut, sehingga jumlahnya adalah Rp1.043.223. OL buruknya di sini adalah 0. Yang kedua adalah saham Bata, memiliki nilai baik Rp1.081.081 dengan P 0,5. Sedangkan nilai buruknya di sini adalah Rp162.162 dengan P sama dengan 0,5. Kita dapat menentukan OL baiknya dengan nilai baik dari saham itu yang paling besar dikurangi dengan nilai saham baik dari Bata tersebut, sehingga jumlahnya adalah Rp406.586. Sedangkan OL buruknya kita juga dapat menentukan dengan nilai buruk dari saham yang paling besar yaitu saham BAT
dikurangi dengan saham Bata tersebut, sehingga jumlahnya adalah Rp115.616. Saham yang ketiga yaitu MLBI memiliki nilai baik Rp1.487.667 dengan P 0,5, sedangkan nilai buruknya adalah Rp61.667 dengan nilai P 0,5. OL baiknya adalah 0, sedangkan OL buruknya adalah kita dapat menentukan dengan nilai buruk dari saham BAT, yaitu nilai saham yang paling besar, dikurangi dengan nilai buruk dari saham MLBI tersebut, sehingga ketemu Rp216.111. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Afiskaya Kaulaningrum. Di sini saya akan melanjutkan contoh soal yang expected opportunity loss, yaitu saham BAT dengan OL baik P 0,5 yaitu 1.043.223, OL buruknya P 0,5 yaitu 0, maka perhitungan expected value-nya yaitu 1.043.223 dikali 0,5 ditambah dengan 0 dikali 0,5, jadi jumlahnya yaitu 521.611,5. Dan selanjutnya pada saham Bata, yaitu OL baiknya 406.586 dan OL buruknya yaitu 115.616, maka perhitungan expected value-nya yaitu 406.586 dikalikan 0,5 dijumlah dengan 115.616 dikali 0,5, jadi jumlah akhirnya yaitu 261.101. Lalu saham berikutnya yaitu MLBI dengan OL baik 0 dan OL buruknya 216.111, maka perhitungannya yaitu 0 dikali 0,5 dijumlahkan dengan 216.111 dikali 0,5 dengan hasil akhir yaitu 108.055,5. Berdasarkan nilai expected opportunity loss-nya yang tadi, maka keputusan yang terbaik adalah membeli saham. Membeli saham yaitu yang memiliki nilai expected opportunity loss-nya yang paling rendah. Selanjutnya yaitu expected value perfect information, yaitu setiap keputusan tidak harus tetap setiap saat. Keputusan dapat berubah untuk mengambil kesempatan yang terbaik. Contohnya yaitu pada kasus harga saham. Pada kondisi baik, saham MLBI adalah pilihan terbaik. Namun pada kondisi buruk, maka saham BAT lebih baik. Nah, terus apabila hanya membeli saham MLBI, maka expected value-nya yaitu 1.487.667 dikali 0,5 ditambah 61.667 dikali 0,5, yaitu hasilnya 774.667. Dari mana sih dapatnya 1.487.666 itu dari nilai saham baik MLBI, dari contoh yang expected value yang tadi. Nah, terus yang 61.667 itu yang contoh expected value yang buruk. Apabila keputusan berubah dengan adanya informasi yang sempurna dengan membeli harga saham MLBI dan BAT, EVIF-nya sama dengan 1.487.667 dikali 0,5 ditambah 277.778 dikali 0,5, yaitu hasilnya 822.700
723. Nilai EVIF lebih tinggi dari EV dengan selisih 822.723 dikurangi 774.667, yaitu selisihnya menjadi 108.056. Nilai ini mencerminkan harga dari sebuah informasi. Nilai informasi ini menunjukkan bahwa informasi yang tepat itu berharga dan menjadi peluang pekerjaan, seperti pialang, analisis pasar modal, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Laila Safitri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keputusan dalam ketidakpastian. Kondisi ketidakpastian dicirikan dengan informasi yang tidak sempurna dan tidak ada probabilitas suatu peristiwa. Kriteria pengambilan keputusan dalam ketidakpastian ada 5, yaitu 1. Kriteria Laplace, 2. Kriteria Maximin, 3. Kriteria Maximax, 4. Kriteria Harwich, 5. Kriteria atau minimax regret. Selanjutnya yaitu tentang keputusan dalam ketidakpastian. Kriteria Laplace, probabilitas semua kejadian sama, dan hasil perkalian antara hasil dan probabilitas tertinggi adalah keputusan terbaik, yaitu seperti perusahaan BAT, kondisi perekonomian dalam boomnya yaitu 1180, kondisi perekonomian normalnya 488, kondisi krisisnya 250. Perusahaan Bata, kondisi boomnya yaitu 2000, kondisi normalnya 1356, kondisi krisisnya yaitu 300. Perusahaan MLBI, kondisi boomnya 4463, kondisi normalnya 1666, kondisi krisisnya 185. Selanjutnya yaitu Maximin. Kriteria Maximin, keputusan didasarkan pada kondisi pesimis atau mencari nilai maksimum pada kondisi pesimis. Perusahaan BAT, kondisi krisisnya yaitu 250. Perusahaan Bata, kondisi krisisnya yaitu 300. Perusahaan MLBI, kondisi krisisnya 185. Selanjutnya yaitu materi maksimal. Kriteria maksimal yaitu suatu keputusan didasarkan pada kondisi optimis dan mencari nilai maksimumnya. Perusahaan BAT, kondisi boomnya 1180, perusahaan Bata, kondisi boomnya 2000, perusahaan MLBI, kondisi boomnya 4463. Kemudian selanjutnya ada Hurwitz. Hurwitz yang pertama menggunakan koefisien optimisme atau disimbolkan dengan A atau dan koefisien pesimisme 1 min A. Kemudian koefisien ini Anda dapat diperoleh melalui hasil penelitian atau pendekatan relatif dari data tertentu. Selanjutnya di sini yaitu contoh maximate regret. Yang pertama, langkah pertama adalah mencari nilai OL. Kemudian untuk yang kedua yaitu langkah selanjutnya yaitu langkah kedua adalah memilih nilai maksimum dari nilai OL pada setiap keadaan. Kemudian nilai OL yang minimum adalah keputusan yang terbaik. Nama saya Fauziah Kumalasari. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal dari teori keputusan. Yang dimana soalnya perusahaan doyan untung ingin memproduksi suatu produk A dan sedang meneliti kemungkinan untuk memproduksi dan memasarkannya. Untuk melaksanakannya diperlukan pembuatan pabrik besar atau pabrik kecil. Pasar bagi produk tersebut dapat berhasil baik atau dapat juga rugi. Perusahaan ini tentu saja mempunyai alternatif lain, yakni dengan tidak memproduksi sama sekali. Probabilitas kejadian, imbalan,
atau kerugian yang dapat tertera di dalam diagram pohon yang dikonstruksi. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah kita disuruh untuk membuat diagram pohon keputusan produksi A tersebut. Dan yang kedua, tentukan alternatif yang dipilih. Dan penyelesaiannya, jawaban dari pertanyaan nomor A tadi, kita disuruh untuk membuat pohon, ya, pohon, diagram pohon. Dan alternatif yang pertama adalah kita membuat pabrik besar, yang dimana OL bagusnya adalah $300.000 dengan P 0,5 dan OL jeleknya min $200.000 dengan P 0,5. Sedangkan alternatif yang kedua, kita bisa buat pabrik kecil dengan OL bagusnya $150.000 dan OL jeleknya min $30.000 dengan P masing-masing 0,5. Sedangkan alternatif yang ketiga adalah kita tidak membuat pabrik kecil maupun pabrik besar, sehingga kita tidak mengeluarkan dana sepeser pun. Dan penyelesaian pertanyaan ke B adalah expected value atau nilai harapan di alternatif yang pertama, yaitu kita membuat pabrik besar dengan nilai 0,5 P dikalikan dengan OL. Jadi 0,5 dikali $300.000 ditambah 0,5 dikali min $200.000 yang hasilnya $50.000. Dan di alternatif yang kedua, kita bisa kalikan 0,5 dikali $150.000 ditambah 0,5 dikali min $30.000. Hasilnya adalah $60.000. Dan di alternatif yang ketiga, kita tidak membuat pabrik besar maupun pabrik kecil, jadi nilainya adalah 0. Kesimpulannya di sini adalah kita membuat pabrik kecil seperti itu karena kita mengeluarkan dana. Dan di bulan pertama kita mendapatkan keuntungan, yang dimana keuntungan itu bisa menutupi dana yang kita keluarkan untuk membuat pabrik kecil tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.